Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Amelia Dwi Saputri dalam video pembelajaran yang berjudul Merancang Pembelajaran Tematik Integratif Berbasis Keterampilan Abad 21 dan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila, mata kuliah telah kurikulum dengan dosen pengampu Pak Tio Gusti Satria Magister Pendidikan. Oke, selanjutnya kita akan bahas apa sih pembelajaran tematik integratif itu? Jadi, pembelajaran tematik integratif merupakan sebuah pembelajaran yang mengintegrasikan atau memadukan berbagai kompetensi dari berbagai mata pelajaran ke dalam berbagai tema. Jadi, setiap tema yang akan dipelajari memuat beberapa kompetensi dari berbagai mata pelajaran yang saling terkait. Penerapan pembelajaran tematik integratif, guru perlu mengemas atau merancang pengalaman belajar yang dapat mempengaruhi kebermaknaan belajar peserta didik. Adapun tujuan tematik integratif pertama yaitu mudah memusatkan perhatian pada suatu tema atau topik tertentu. Kedua, mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetensi mata pelajaran dalam tema yang sama. Ketiga, memiliki pemahaman terhadap materi pelajaran lebih mendalam dan berkesan. Keempat, mengembangkan kompetensi berbahasa lebih baik dengan mengkaitkan berbagai mata pelajaran lain dengan pengalaman pribadi siswa. Kelima, lebih merasakan manfaat dan makna belajar karena materi yang disajikan dalam konteks tema yang jelas. Keenam, guru dapat menghemat waktu karena mata pelajaran yang disajikan secara terpadu dapat dipersiapkan sekaligus. Selanjutnya, langkah-langkah merancang tematik integratif. Pertama, memilih tema yang dapat disesuaikan. Kedua, melakukan analisis SKL, KI, KD, dan membuat indikator. Ketiga, melakukan pemetaan KD, indikator dengan tema. Keempat, membuat jaringan kompetensi dasar. Kelima, menyusun silabus tematik terpadu. Keenam, menyusun rencana pelaksanaan. Ketujuh, pembelajaran atau RPP, tematik integratif atau TI. Selanjutnya, pembelajaran tematik integratif di kelas rendah. Pendekatan tematik integratif di SD atau MI dilakukan sebab kurikulum SD atau MI, organisasi kompetensi dasar kurikulum dilakukan melalui pendekatan terintegrasi. Berdasarkan pendekatan ini, maka terjadi reorganisasi kompetensi dasar mata pelajaran yang mengintegrasikan konten mata pelajaran IPA dan IPS di kelas 1, 2, dan 3 ke dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, PKN, bahasa Indonesia, matematika, serta PJOK sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Karakteristik cara anak belajar, konsep belajar, dan pembelajaran bermakna, maka kegiatan pembelajaran bagi siswa kelas awal SD atau MI. Kemudian, pembelajaran tematik integratif berbasis keterampilan abad ke-21. Pembelajaran abad ke-21 berfokus pada student center dengan tujuan untuk memberikan peserta didik keterampilan berpikir di antara lain, pertama, berpikir kritis, kedua, memecahkan masalah, ketiga, metakognisi, keempat, berkomunikasi, kelima, berkolaborasi, keenam, inovasi dan kreatif, ketujuh, literasi informasi. Oleh sebab itu, diharapkan pendidikan dapat menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dalam bidang teknologi informasi dan juga aspek kemanusiaan karena pembelajaran abad ke-21 lebih mengintegrasikan terhadap pengetahuan dan keterampilan. Tematik integratif berbasis keterampilan abad ke-21 adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan pada pengintegrasian berbagai mata pelajaran atau disiplin ilmu untuk membentuk konsep atau topik yang lebih besar sambil memperkuat pengembangan keterampilan abad ke-21 pada siswa. Untuk menerapkan pendekatan tematik integratif berbasis keterampilan abad ke-21, guru dapat menggunakan berbagai metode dengan strategi pembelajaran seperti project-based learning, inquiry-based learning, cooperative learning, dan lain sebagainya. Dalam pendekatan tematik integratif berbasis keterampilan abad ke-21, penting juga bagi guru untuk memperhatikan kebutuhan dan preferensi belajar siswa. Materi selanjutnya yaitu tematik integratif berbasis proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran tematik integratif berbasis proyek adalah pendekatan pembelajaran yang melibatkan berbagai disiplin ilmu dalam satu proyek atau tugas yang terintegrasi. Dalam konteks penguatan profil pelajar Pancasila, pembelajaran tematik integratif berbasis proyek dapat membantu siswa untuk mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang nilai-nilai Pancasila dan bagaimana menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kegiatan proyek ini, peserta didik memiliki kesempatan untuk mempelajari tema-tema atau isu penting sehingga peserta didik bisa melakukan aksi nyata dalam menjawab isu-isu tersebut sesuai dengan tahapan belajar dan kebutuhannya. Dengan penerapan pembelajaran tematik integratif berbasis proyek penguatan profil pelajar Pancasila di SD. Kemudian, pembelajaran per mapel pada kurikulum merdeka di kelas rendah. Mapel wajib terdiri dari pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia,
matematika, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan atau PJOK, seni dan budaya, sedangkan pada mapel pilihan hanya bahasa Inggris, muatan lokal atau mulok, dan mapel lain yang disiapkan oleh satuan pendidikan. Oke teman-teman, itulah pembahasan pada video pembelajaran saya kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian yang menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.